Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Baik, video kali ini masih video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas kelas 8, bab 6 dengan tema Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Abbasiyah. Namun sebelum kita memulai materi, kita awali belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dari Bani Umayyah. Pendiri dari Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah al-Saffah, Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu al-Abbas. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbas menjadi 5 periode. A. Periode pertama, yaitu tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. B. Periode kedua pada tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga pada tahun 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Buayyih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. D. Periode keempat pada tahun 447 sampai dengan 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Pada kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua atau di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya atau Salajikoh Al-Kubro atau Seljuk Agung. 5. Periode kelima yaitu pada tahun 590 sampai 656 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi, yaitu pada masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Pada awalnya, ibu kota negara adalah Al-Hasimiyah dekat Kufah, namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Khalifah Al-Mansur atau Khalifah kedua memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangun, yakni Baghdad, dekat dengan bekas ibu kota Persia pada tahun 762 Masehi. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penerbitan pemerintahannya, di antaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Dalam bidang pemerintahan, Al-Mansur menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh, Persia. Dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara di samping membenahi angkatan bersenjata. Dia menunjuk Muhammad Ibnu Abdurrahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Jawatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah ditingkatkan perannya dengan tambahan tugas. Kalau dulu hanya sekedar untuk mengantar surat pada masa Al-Mansur, jawatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar.
Para direktur jabatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah. Pada masa Al-Mahdi, yaitu khalifah yang ketiga, perekonomian mulai meningkat dengan meningkatkan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Di samping itu, transit perdagangan antara timur dan barat juga banyak membawa kekayaan Basrah menjadi pelabuhan yang penting. Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun, yaitu pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, dia mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masa pemerintahannya, sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Harun ar-Rasyid juga membangun tempat-tempat untuk pemandian umum untuk rakyatnya. Sungguh pada waktu itu kesejahteraan, sosial, dan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk mendukung terwujudnya kemajuan tersebut, pemerintah mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan melalui sektor pendidikan. Perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan berlanjut pada saat Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah setelah Harun ar-Rasyid. Al-Ma'mun juga dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Untuk keperluan penerjemahan ini, ia mendirikan lembaga yang bernama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan sekaligus berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Al-Mu'tasim, khalifah berikutnya pada tahun 833 sampai 842 Masehi, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Tidak seperti pada masa Daulah Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktek perang bagi orang-orang muslim sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Bani Abbasiyah menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan itu seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan internal Bani Abbas, revolusi Al-Khawarid di Afrika Utara, gerakan Sindik di Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa dan aliran pemikiran keagamaan. Semuanya dapat dipadamkan. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan atau the Golden Age bagi umat Islam. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Adapun cendekiawan Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. A. Bidang tokoh filsafat. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu filsafat ini adalah Abu Nasyar Muhammad bin Tarhan yang dikenal dengan Al-Farabi, Abu Yusuf bin Ishaq yang dikenal dengan Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Bajah, dan Ibnu Tufail. B. Bidang ilmu kedokteran. Tokoh kecendekiawan Islam di bidang kedokteran ini adalah Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai bapak ilmu kimia. Hunain bin Ishaq yang dikenal sebagai ahli penerjemah buku-buku asing, Ibnu Sahal Ar-Razi atau ahli penyakit campak dan cacar, dan Tabit Ibnu Qurra. C. Bidang ilmu matematika. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu matematika ini adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau penemu huruf nol, yang dengan bukunya Algebra, Geometri Ilmu Matematika. Umar bin Farukhan atau bukunya Quadripartitum, Banu Musa, atau ilmu mengukur permukaan datar dan bulat. D. Bidang ilmu falak. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu falak ini adalah Abu Masyar Al-Falaki, bukunya Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Jabir Batani
membuat teropong bintang. Raihan Bairuni, bukunya Al-Afarul Bakiyah Ainil Khaliyah, Istikharajul Autad, dan lain-lain. Bidang ilmu astronomi. Tokoh cendekiawan Islam di bidang astronomi adalah Al-Farizi, pencipta astrolabe, Al-Ghatani, Al-Betagnius, Al-Fargoni atau Al-Fragenius. Bidang ilmu tafsir yang F. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tafsir ini adalah Ibnu Jarir Abari, Ilmu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda, Mupatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan lain-lain. G. Bidang ilmu hadis. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu hadis ini adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan lain-lain. H. Bidang ilmu kalam atau tauhid. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu kalam ini adalah Wasil bin Atha, Abu Zail Al-Alaf, Ad-Dam, Abu Hasan Al-Asy'ari, Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Pembahasan ilmu tauhid semakin luas dibandingkan dengan zaman sebelumnya. I. Bidang ilmu tasawuf. Ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tasawuf ini adalah Al-Quraish dengan karyanya Ar-Risatul Kusyairiyah, Syahabuddin dengan karyanya Awariful Ma'arif, Imam Al-Ghazali dengan karyanya Al-Bashut, Al-Wajiz, dan lain-lain. J. Para imam fuqaha atau ahli fikih. Tokoh cendekiawan Islam para imam fuqaha ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali. 3. Perkembangan kebudayaan pada masa Abbasiyah. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah yaitu A. Kota Baghdad merupakan ibnu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Kota ini terletak di tepian sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. B. Kota Samara. Letaknya di sebelah timur sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga peradaban di semua aspek kehidupan, seperti administrasi pemerintahan dengan biro-bironya, sistem organisasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan dan industri, islamisasi pemerintahan, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum fikih, dan etika Islam, sastra, seni, dan penerjemahan serta pendidikan kesenian arsitektur, meliputi pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitek. Sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, namun sebelum kita tutup, kita akhiri dengan berdoa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.